Nah, ini ada kabar terbaru teman-teman. Di tengah panasnya gejolak polemik nasab ini sampai hari ini, kritik sosial terhadap mereka dari berbagai elemen itu kan tiada henti, dari berbagai macam harokat dakwah. Wabil khusus saat ini adalah kaum Nahdiyin. Tapi ternyata itu tidak sama sekali berpengaruh kepada psikologi mereka, seakan-akan tidak berpengaruh terhadap psikis mereka. Ya tentu ini menjadi satu penegasan, karena sesuai genetik berdasarkan keterangan dari pakar DNA itu, mereka kan berhaplogrupkan G, yang merujuk kepada bangsa Kaukasus yang dulu pernah berimigrasi ke India lalu ke Nusantara. Dan berhaplogrupkan G itu juga menegaskan bahwa mereka ini memiliki gen Yahudi Askenazi. Yang kita paham bahwa bangsa Yahudi Bani Israel juga memiliki karakter yang begitu angkuh, sombong, arogan. Kan seperti itu. Nah, ini di tengah polemik nasab loh. Saya mendapati kabar dari PT Gus Fahmi. Ada Habib yang berbuat nista menghamili pembantunya. Coba kita simak teman-teman. Duh Beb, kok gak ada kapok-kapoknya Beb? Seharusnya ada polemik nasab kayak gini nih, golongan Habib itu tambah hati-hati, tambah dijaga omongannya itu, perkataannya, perilakunya tambah dijaga. Harus hati-hati, perilakunya harus hati-hati. Kok malah menghamili pembantunya sekarang? Aduh, payah. Pembantunya kok dihamilin, Beb. Wong istrimu lo banyak, Beb. Ya Allah. Sekarang pembantunya agak dikeluarin dari hotel. Hotelnya saya tahu. Dan pertanyaannya, kapan dikeluarkan pembantunya itu? Kapan dikeluarkan pembantunya itu, Beb? Apa nunggu 3 tahun yang akan datang kalau anaknya sudah besar? Ya, kapan, Beb? Seharusnya tambah hati-hati, Beb. Jangan ngastet, Beb. Jangan membuat polemik nggak nih ke Beb. Mak jane pengandung, Beb. Pahalang meler kacau nggak, Beb? Tobat, Beb. Nauzubillah. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin hati-hati ke belakangnya. Malah tak mengandung anak noreng. Dan untuk muhibbin, pecinta Habib, tetaplah bodoh, jangan sampai pintar. Karena kebodohan akan memberimu syafaat kelak. Ya. Dan untuk muhibbin yang perempuan, jagalah selangkanganmu. Jangan sampai kebobolan burung cap Yaman. Assalamualaikum. Ya nanti pasti banyak yang komen. Tokoh agama yang non Habib juga banyak kok yang melakukan seperti itu. Iya. Tapi konsekuensinya tidak lebih berat ketimbang orang yang mengaku cucu Nabi, zuriat Nabi. Jadi begini, orang awam, tokoh agama yang menyandang titel zuriat Nabi, itu beda. Orang awam akan menanggung konsekuensinya sebagai manusia. Tokoh agama akan menanggung 2 hal. Selain menanggung itu sebagai manusia biasa, juga akan menanggung sebagai tokoh agama. Orang yang menganggap dirinya zuriat Rasul, yang mengaku zuriat Rasul, itu 3 konsekuensinya. Selain dia bertanggung jawab atas nama manusia,
bertanggung jawab juga atas nama tokoh agama, bertanggung jawab juga atas klaimnya terhadap zuriat Nabi itu. Makanya Siti Aisyah, Siti Fatimah juga kan diperlakukan seperti itu, bahkan hukumannya lebih berat kalau diketahui mencuri. Dan kita kan bertanya, masa iya zuriat Rasul itu nggak dijaga dari perbuatan-perbuatan nista? Kan seperti itu. Jadi kita tidak mengatakan bahwa penistaan-kenistaan ini adalah faktor utama batalnya nasab. Bukan, ini sangat tidak ilmiah. Ini lain hal. Ini hanya menjadi penguat saja, agar kita minimal bertanya, masa iya keturunan Nabi seperti itu kelakuannya, kan gitu. Tentu kalau batalnya nasab mereka itu sudah dijelaskan oleh disiplin ilmu nasab, oleh Kiai Imad, dari segi sejarah oleh Profesor Munajjam Ali juga sudah, kemudian dari genetik oleh Dr. Sugeng. Itu. Jadi karena atribusi Habib ini sudah sangat diyakini sebagai orang yang memiliki garis ketersambungan darah kepada Nabi, ini akan sangat rentan dieksploitasi gitu loh. Jadi bahaya. Next time-nya ini akan sangat berbahaya kalau dibiarkan. Ya akan terus berulang seperti itu. Ya sekarang kita juga sebagai masyarakat jangan bodoh. Makanya beragama itu juga harus berpikir, harus rasional, akademis. Ya itu juga kan jadi faktor kenapa kemudian bangsa kita nggak maju-maju. Karena kalau kata Tan Malaka itu, Indonesia nggak akan maju selama logika mistika itu masih mengakar. Nah, serpihan-serpihan kecil itu kan juga ada keterkaitannya dengan ini gitu. Ya seperti itu. Jadi ya motif utama saya kemudian share video-video seperti ini adalah mengingatkan bahwa apa iya seorang yang memiliki darah Nabi yang suci, yang mulia akan bisa melakukan hal senista itu. Ya kalau memang ngerasa tidak mampu untuk membawa nama besar keluarga itu, ya mendingan disilen aja, nggak usah disematkan tuh kata-kata atau sematan atribusi yang mengarah kepada zuriat Rasul itu. Biasa aja, jadi orang biasa. Dan begitu udah ketahuan palsunya, kita jadi kecewa. Kecewanya seperti apa? Ya karena kita nggak mau dong. Masa Nabi kita punya keluarga seperti itu? Masa Nabi kita yang mulia punya perangai, sifat, watak, karakter yang sebegitu naif? Kan seperti itu. Jadi kita juga dalam rangka menjaga marwah muruah baginda Nabi, keluarga besar Nabi, ahlul bait Nabi, zuriat Nabi, yang saya yakin 100%, 1000% bahkan, karena darah baginda Nabi itu adalah darah yang mulia, darah yang suci, gak akan melahirkan keturunan-keturunan yang bejat. Masa iya darah Nabi yang mulia itu kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang perangai, watak, sifat, karakternya seperti itu? Coba. Masa yakin? Kalau saya mah nggak yakin. Jadi seperti itu. Ayo tetap waras. Tetap kita kawal ulama Nusantara yang saat ini berjuang melawan kedustaan dan tirani Habib-Habib dan Ba'alwi untuk mencerdaskan umat. Rahayu.
NKRI harga mati.